Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan ya tentang untuk membuat sebuah presentasi ataupun media pembelajaran di sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Microsoft Sway. Microsoft Sway ini adalah salah satu produk dari Microsoft, di mana nanti ibu bapak bisa menggunakannya untuk keperluan presentasi ataupun media pembelajaran gitu ya. Jadi saat ini kan sedang pandemi, jadi ibu bapak bisa menggunakan Microsoft Sway ini, bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk media pembelajaran bagi siswa-siswinya nantinya. Terus bagaimana untuk bisa menggunakannya? Yang pertama, aplikasi ini bisa digunakan secara online, jadi pastikan ibu ataupun bapak laptop ataupun PC-nya sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Seperti itu. Kalau sudah terkoneksi, lalu ibu bapak silakan buka web browsernya, baik itu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, ataupun yang lainnya yang biasa ibu bapak gunakan. Nah, kalau sudah dibuka, kemudian ibu bapak silahkan tuliskan di address barnya ya, di sininya tuliskan saja office.com, kemudian enter. Lalu tunggu Google untuk meloading atau meneruskan ke alamat dari office.com ini. Nah, ini adalah halaman dari office.com karena tadi Microsoft Office merupakan produk dari Microsoft gitu ya. Nah, pertama-tama ibu bapak harus login dulu ke akun Office-nya. Kalau misalkan ibu bapak belum memiliki akunnya, maka silahkan dibuat dulu akunnya. Kalau misalkan sudah, silahkan klik login ataupun masuk gitu ya. Nah, saya asumsikan bahwa ibu bapak sekarang sudah punya akun di office.com. Kalau belum, silahkan ibu bapak bisa mendaftar dulu menggunakan akun Google-nya masing-masing. Ya. Kemudian tadi ya di awal harusnya memasukkan dulu alamat emailnya yang didaftarkan, kemudian masukkan sandinya. Kalau sudah, klik masuk ataupun login. Nah, nanti ibu bapak akan dibawa ke halaman dari office.com ini. Nah, ini adalah halaman beranda dari Microsoft Office-nya. Nah, untuk bisa menggunakan Sway ini, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri di sini, ini adalah produk-produk dari Microsoft-nya. Nah, yang akan kita gunakan adalah Microsoft Sway, maka ibu bapak bisa diklik yang sebelah ini ya, semua aplikasi diklik, kemudian nanti tinggal dipilih, di sini ada Sway, buat dan berbagi laporan interaktif, presentasi, dan kisah-kisah pribadi gitu ya. Ibu bapak tinggal diklik Sway-nya, lalu nanti akan terbuka halaman dari Microsoft Sway-nya. Nah, ini adalah halaman beranda dari Microsoft Sway-nya ya. Di sebelah atas di sini ada header-nya, selamat datang di Sway. Kemudian di paling bawah, ibu bapak bisa lihat di sini ada Sway saya, artinya ini adalah beberapa project yang pernah saya buat. Di sini ada dilihat, analitik, dan juga dihapus gitu ya. Artinya ibu bapak juga bisa melihat insight daripada project yang pernah ibu bapak buat gitu. Misalkan di sini akan ditampilkan salah satu project unggulan dari ibu bapak. Ini ada total penayangan, kemudian waktu rata-rata dihabiskan, lalu berapa persen sampai mereka menyelesaikan eh, artikel yang ibu bapak buat seperti itu. Lalu ini ada dihapus, artinya ini adalah beberapa project yang pernah saya hapus gitu. Lalu kita lanjut ke bawah lagi. Nah, di paling bawah, di sebelah bawah, di tengah ini ada mulai dari satu template. Ini merupakan beberapa template dari Microsoft Sway. Kalau misalkan ibu bapak nanti ingin membuat sebuah project, kemudian, saya males gitu untuk membuat project dari awal. Nah, ibu bapak bisa menggunakan template dari Sway ini. Gitu ya, ini ada template untuk bulletin,
Ini ada template untuk resume, ini ada template untuk presentasi, ini template untuk portofolio. Kalau ibu bapak klik panah ini, nanti akan dilanjutkan ke yang lainnya. Ada proyek DIY, kemudian kisah liburan, pengumuman, pembaruan status. Nah, Microsoft Suite ini juga bisa ibu bapak gunakan kalau misalkan nanti di sekolah gitu ya, ibu bapak ingin memberikan pengumuman kepada anak-anak, tapi dengan cara yang berbeda gitu ya, pengen lebih interaktif. Nah, ibu bapak bisa menggunakan Microsoft Suite ini. Misalnya, saya kasih contoh ya, salah satu misalkan ibu bapak ingin membuat sebuah pengumuman gitu ya, terus pengen pakai template. Nah, ibu bapak tinggal diklik saja di sini template untuk pengumuman, tinggal diklik, nanti akan tampil halaman dari template untuk pengumuman yang ibu bapak bisa buat nantinya. Nah, inilah template bawaannya. Nah, nanti ibu bapak bisa menggunakan template ini untuk membuat pengumuman. Lalu bagaimana cara mengeditnya? Di sini ada tombol besar ya, mulai mengedit Sway ini. Tinggal diklik saja ini. Kemudian nanti template-nya akan dipersiapkan oleh Sway, tinggal ditunggu saja. Nah, ini adalah halaman editing atau halaman dari project ataupun workshop yang bisa ibu bapak edit seperti yang tadi. Misalnya di sini adalah judul bulletin ataupun judul pengumuman. Misalnya ibu bapak ingin membuat pengumuman ujian gitu misalkan ya. Pengumuman ujian akhir misalkan gitu ya. Lalu di sini ada keterangan, misalkan ibu bapak, keterangan ini untuk gambar ya. Tadi gambarnya juga bisa diganti, misalkan gitu ya. Ibu bapak ingin merubah gambarnya, tinggal diklik bagian gambarnya. Atau ibu bapak bisa klik sebelah kanan, di sini sebelah atas ada tombol dengan nama sisipkan, diklik gitu ya. Lalu ibu bapak bisa mencari gambarnya di sini. Misalnya, gambar ini ingin ibu bapak rubah menjadi gambar sekolah. Tinggal dihapus dulu untuk gambarnya gitu ya. Kemudian tinggal dicari aja misalkan sekolah gitu ya. Saya hanya mengambil sebagai contoh ya. Jadi nanti gambar yang digunakan adalah milik orang lain. Harusnya milik sendiri gitu ya. Lebih bagusnya. Kemudian kalau sudah klik cari, nah nanti akan mencari saran sesuai ini, akan mencari saran gambar sesuai dengan keyword yang kita masukkan di sini. Nah, di sini ada apa yang ingin ditampilkan. Kita bisa memilih ya, ada semua. Semua itu berarti melingkupi gambar dan juga video. Atau misalkan ibu bapak ingin hanya gambar saja yang ditampilkan, maka klik gambar. Seperti itu. Atau misalkan ingin video saja yang ditampilkan, maka klik video. Nah, nanti yang tampil adalah video saja. Seperti itu. Kalau di sini saya ingin memasukkan gambar, maka saya klik gambar, lalu tinggal dipilih sekolah mana yang ingin dimasukkan atau sebagai gambar latarnya nanti gitu kan. Misalkan saya ingin menggunakan sekolah ini gitu ya, gambar sekolah ini untuk mengganti gambar yang tadi. Maka ibu bapak tinggal di drag saja si gambar ini, diklik, ditahan, kemudian disimpan di sini. Lepaskan mouse-nya. Nah, nanti akan berubah si gambar yang tadi orang-orang ya, sekarang berubah menjadi gambar sekolah. Seperti itu. Kemudian ke bawah lagi, ini adalah judul dari pengumumannya. Misalkan cerita dari pengumumannya adalah pengumumannya apa. Misalkan di sini, misalkan jadwal ujian akhir, misalkan seperti itu ya. Buat pengumuman informatif, nah di sini adalah isi dari pengumumannya. Misalkan jadwal ujian bagi jadwal ujian bagi siswa kelas 10 gitu kan, kelas 10 akan dilaksanakan pada hari gitu kan misalkan. Ada gitu ya. Lalu di sini tinggal dimasukkan saja tanggalnya tanggal berapa, misalkan tanggal 13 01/2021 misalkan. Terus waktunya misalkan jam 08.00 sampai dengan 10.00 seperti itu. Lokasi misalkan sekolah ataupun grup WhatsApp gitu misalkan atau Google Classroom misalkan gitu ya.
Lalu di sini kita bisa memasukkan juga tautan ataupun link ya. Tautan ini nanti saat kita diklik, sama seperti tombol ya, saat kita klik nanti akan masuk ke dalam halaman yang lainnya. Seperti itu. Kalau misalkan tidak dibutuhkan, maka bisa dihapus saja. Lalu di sini ada hubungi kami gitu ya. Misalkan ibu bapak tinggal mengganti saja gitu. Misalkan nama perusahaan, misalkan tertanda gitu ya. Tertanda. Misalkan di sini nama ibu atau bapak gitu ya. Lalu di sini kontak, nomor telepon, alamat email seperti itu. Nah, untuk melihat bagaimana hasilnya, di sini di belah atas ada tombol putar gitu ya. Ibu bapak klik. Nah, nanti ini adalah halaman yang akan ditampilkan kepada siswa-siswinya seperti ini. Gitu kan? Pengumuman ujian akhir, pengumuman jadwal ujian akhir, jadwal ujian bagi siswa kelas 10 akan dilaksanakan pada itu ya, seperti itu. Contohnya. Nah, kemudian ibu bapak ingin mengedit lagi, tinggal diklik saja edit, lalu nanti akan balik lagi ke sini. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menggunakan template ya, kalau misalkan ibu bapak malas untuk mengeditnya dari awal. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke slide. Oke, kita balik lagi ke halaman ya. Lalu di sebelah bawah di sini ini ada beberapa inspirasi gitu ya. Misalkan ibu bapak ingin tahu nih desain yang bagus gitu ya seperti apa. Lalu di sini Sway juga sudah memberikan gitu ya contoh kepada ibu bapak, kepada orang-orang yang ingin mengakses Sway ini inspirasi untuk membuat Sway seperti apa. Seperti itu. Ini adalah halaman muka dari Sway-nya itu sendiri. Jadi sebelah ini adalah Sway atau project yang ibu bapak punya. Lalu di sini adalah template yang kalau misalkan ibu bapak malas untuk ngedit dari awal bisa menggunakan template ini. Lalu di sini adalah beberapa contoh ataupun untuk inspirasi ibu bapak bagaimana membuat Sway yang bagus. Seperti itu. Nah, itu tadi kalau misalkan menggunakan template. Lalu bagaimana kalau misalkan ibu bapak ingin membuat dari awal? Seperti itu gitu kan. Nah, untuk bisa membuat dari awal di sini ada buat baru, ada tanda plus kemudian buat baru. Nah, ibu bapak tinggal diklik saja di sini, tinggal diklik. Nah, nanti ibu bapak akan dibawa ke dalam halaman seperti yang tadi, gitu, seperti template yang tadi ya. Cuman ini benar-benar kosong dari awal sama sekali gitu kan. Yang ditampilkan hanya beri judul sesuai ini, gitu. Nah, kemudian sekarang ibu bapak ingin membuat sebuah media pembelajaran, misalkan ingin membuat materi untuk belajar bahasa Inggris, gitu. Nah, ibu bapak pasti sudah punya materinya gitu kan, cuman nggak tahu bagaimana cara untuk mendistribusikan materi ini supaya anak-anak nanti lebih mudah untuk bisa mengakses materi ini, kayak gitu. Nah, ibu bapak misalkan tinggal memasukkan saja materi-materi yang ibu bapak punya. Karena kan biasanya kalau kita buat sebuah materi tidak hanya dari satu sumber saja gitu kan. Kita pasti punya beberapa sumber, beberapa referensi yang bisa kita masukkan supaya anak itu punya banyak referensi dari sumber-sumber yang lain. Tuh, misalkan di sini saya akan membuat sebuah contoh gitu ya untuk membuat sebuah materi pembelajaran bahasa Inggris misalkan. Tapi saya nggak punya materinya, jadi saya akan cari di Google untuk materi bahasa Inggris. Misalkan saya ingin hari ini kita akan belajar materi tentang part of speech misalkan. Lalu atau misalkan nanti kalau ibu bapak ingin membuatnya sendiri gitu ya. Ibu bapak berarti punya materi sendiri kan. Nah, nanti tinggal dituangkan saja materi dari modul yang ibu bapak punya ke dalam alur cerita dari sesuainya. Oke, misalkan di sini saya ingin ngambil salah satu materi dari ef.co.id gitu kan ya. Tentang part of speech. Nah, berarti hari ini kita akan belajar tentang part of speech misalnya seperti itu. Lalu berarti ibu bapak tinggal memasukkan saja di sini judul dari materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu part of speech. Ya. Nah,
Si judul ini juga bisa ibu bapak edit lagi gitu kan. Kalau ini kan tulisan biasa gitu ya. Kemudian ibu bapak ingin membuat supaya tulisannya ini lebih tegas. Maka tinggal di blok saja semuanya. Kemudian di sini ada penekanan atau bold gitu ya. Ibu bapak klik maka nanti si fontnya ini ya, si tulisannya ini bisa menjadi lebih tegas. Kalau misalkan ingin dibuat garis miring, tinggal diklik saja yang aksen atau italic. Nanti akan garis miring seperti itu. Atau misalkan ibu bapak ingin membuat si part of speech ini nge-link ke mana? Ke sumbernya. Tinggal dibikinkan tautan, diklik tautan dari part of speech ini, kemudian tinggal dimasukkan link webnya. Misalkan saya dapatnya dari sini ya. Lalu saya klik di sini, Ctrl C ya, copy, kemudian balik lagi ke dalam Sway-nya, lalu tinggal dipaste saja di sini. Oke. Nah, nanti ini akan menjadi tautan gitu. Jadi akan menaut ke halaman ini. Misalkan kalau saya putar sekarang gitu ya. Nah, ini adalah judul dari apa yang kita buat barusan. Kalau saya klik part of speech, misalkan saya klik part of speech gitu ya, kemudian buka di tab di tautan baru, nanti akan meluncur atau diarahkan kepada halaman yang ini. Itu kalau misalkan pengen seperti itu ya. Nah, kita balik lagi ke edit ya, ke menu edit. Kita balik lagi ke menu edit gitu. Nah, kita sudah buat sebuah judul. Kemudian kita akan membuat sebuah keterangan lagi di bawahnya, deskripsi dari apa yang akan kita pelajari gitu. Lalu kita buat lagi. Nah, di sini ada tombol plus ya. Tombol plus ini berarti kita akan memberikan konten yang lainnya ke dalam project yang akan kita buat. Kita klik si tombol yang ini, lalu di sini ada beberapa fasilitas atau tools yang bisa kita gunakan. Mulai dari teks ya, kemudian ada media, dan juga ada grup. Nah, di sini kita akan menambahkan dari teks dulu nih, kita bahas. Di sini teksnya itu ada satu, ada judul, kemudian ada teks. Judul itu berarti ya biasanya hurufnya lebih besar dan sedikit. Gitu. Jadi biasanya kalau bagian judul itu kan lebih besar ya. Nah, kita coba dulu yang judul nih. Lalu kita masukkan di sini subjudulnya dari part of speech ini. Apa yang mau kita bahas. Misalkan berdasarkan dari materi ini, kita akan membahas tentang 8 macam part of speech dalam bahasa Inggris. Gitu. Lalu kita ketikkan di sini. Seperti itu. Ini adalah subjudulnya dari header judul yang ini. Lalu sekarang kita akan membuat deskripsi dari judul ini gitu kan. Kita tinggal tambahkan, sisipkan konten lagi, kita klik teks. Lalu kita bisa menambahkan deskripsi atau apa yang akan kita pelajari pada materi yang ini misalkan. Nah, lalu di sini saya akan mengkopikan ini saja gitu ya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Seperti ini hasilnya. Kalau kita jalankan, kita pengen tahu, misalkan ibu bapak ingin tahu hasilnya seperti apa nih. Kalau kita bisa membuat seperti ini, maka kita klik, putar, dan nanti hasilnya jadi seperti ini. Part of speech gitu ya, 8 macam part of speech dalam bahasa Inggris. Tahukah kamu bahwa bla 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 bla, seperti itulah. Hasilnya seperti ini, kalau kita jalankan nantinya. Kita balik lagi ke menu edit, lalu kita tambahkan lagi beberapa konten yang lainnya. Tadi kan ada 8, maka kita misalkan mau menambahkan lagi. 8 itu ada apa aja, itu kan biasanya. Lalu kita klik lagi yang tombol plus yang ini ya. Nah, ibu bapak dilihat dulu. Ini ada dalam satu grup ya. Jadi si judul sama satu teks ini ada dalam satu grup. Nah, jadi kalau ibu bapak klik yang atas, itu saat ibu bapak tambah plus sisipkan konten, berarti nanti masuknya klik teks gitu ya, berarti nanti masuknya ke dalam judul yang 8 part of speech ini, judul yang satu ini. Nah, kalau misalkan ibu bapak tidak mau menyatukan dengan judulnya atau ingin dibuat berbeda, maka ibu bapak kliknya yang sebelah ini, yang bawah nih, yang si border yang ini kan ada border ya, ibu bapak tinggal diklik saja di sini. Lalu tinggal tambahkan lagi, misalkan saya pengen bentukkan jadi ada 2 bagian. Ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Gitu.
Nah, misalkan sekarang tadi itu ada 8 apa aja, lalu ibu bapak misalkan yang pertama adalah noun kata benda. Tinggal ditambahkan lagi di sini, seperti itu. Lalu tinggal dimasukkan lagi teksnya gitu ya. Pengertian dari noun kata benda itu apa. Seperti ini. Oke, kemudian masukkan lagi di sini. Seperti itu. Nah, lalu ibu bapak ingin lihat lagi hasilnya seperti apa sih? Gitu. Tinggal diklik putar. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Satu noun. Itu kan. Part of speech itu ada 8. Apa yang akan kamu pelajari? Yang pertama, noun kata benda, lalu ini adalah penjelasannya seperti apa, lalu ini adalah contohnya. Gitu. Nah, nanti disesuaikan saja dengan materi apa yang ibu bapak akan buat. Seperti itu. Nah, tinggal dilanjutkan lagi ya ke bawahnya. Selanjutnya, misalkan tinggal ditambahkan lagi kontennya atau materi yang lainnya. Yang kedua adalah pronoun kata ganti. Tambahkan di sini. Lalu tinggal ditambahkan teks lagi yang tadi gitu kan. Tambahkan teksnya. Masukkan lagi yang ini. Ya, seperti itu. Nah, terus saja bikin buat seperti ini gitu ya. Buat konten subjudul, kemudian deskripsi dari judulnya, lalu subjudul, deskripsi sampai dengan akhir dari materi yang ibu bapak buat. Nah, saya akan melakukan dulu hal seperti ini ya, sampai nanti angka 8. Oke, kita coba kita tambahkan dulu materi-materi yang lainnya. Sekarang yang ketiganya. Nah, sekarang saya sudah menambahkan materi ataupun konten untuk materi part of speech ini ada 8 itu ya, ada 8 macam ya. Sudah saya masukkan semuanya. Kalau kita putar nih sekarang hasilnya maka akan jadi seperti ini nih. Nah, ini hampir sama ya seperti artikel kalau misalkan ibu bapak bikin blog, ya hasilnya seperti ini. Nanti yang akan ditampilkan kepada anak-anak juga hasilnya jadi seperti ini. Oke. Lalu sekarang misalkan ibu bapak punya media pembelajaran sendiri, maksudnya ibu bapak sudah membuat ingin menambahkan video gitu. Misalkan, saya tidak mau hanya berbasis teks saja gitu untuk materi yang disampaikan kepada anak-anak karena takutnya misalkan mereka pusing kalau hanya membaca saja. Maka misalkan ibu bapak membuat sebuah video pribadi, video pembelajaran, lalu bisa dikirimkan supaya anak-anak bisa menyimak dari apa yang ibu bapak buatkan gitu. Lalu bagaimana untuk bisa menambahkan video tersebut? Nah, ibu bapak tinggal ditambahkan saja sama seperti yang tadi gitu ya, tinggal ditambahkan di sini. Lalu ibu bapak klik media, lalu di sini ada video nih. Di sini ada video, ibu bapak tinggal diklik videonya. Nah, nanti ibu bapak tinggal dimasukkan, tinggal dicari saja video yang sudah ibu bapak buat tentang materi pembelajarannya. Mencarinya di mana? Nah, di sini ada sebuah tombol ya, ibu bapak klik.
Nah, nanti ibu bapak bisa ambil dari, misalkan ibu bapak menyimpan videonya di mana. Kalau misalkan ibu bapak menyimpannya di laptopnya masing-masing gitu ya, maka ibu bapak pilih perangkat saya gitu. Pilih perangkat saya, kemudian nanti tinggal dicari saja di mana ibu bapak menyimpan video yang sudah dibuatkan di sini. Misalnya ibu bapak buat di mana gitu ya, tinggal dicari. Lalu kalau misalkan ada, tinggal di open saja. Seperti itu. Gampang ya. Nah, kalau misalkan ibu bapak, saya belum punya, sebelum bikin video, kemudian saya ingin ngambil dari link, saya pernah lihat di YouTube gitu, misalkan ada video menarik tentang part of speech. Nah, saya pengen anak-anak bisa melihat video itu juga supaya mereka bisa lebih paham tentang apa itu part of speech, misalkan seperti itu. Nah, berarti ibu bapak disarankan di sini ya, ibu bapak pilihnya yang YouTube gitu. Nah, yang YouTube, kemudian tinggal ditulis aja di sini apa yang ingin ibu bapak cari. Misalnya part of speech, kita tadi kan. Kemudian klik cari. Nah, nanti Sway akan mencari rekomendasi video part of speech berdasarkan dari platform YouTube-nya. Seperti itu. Nah, misalkan ibu bapak di sini, saya pengen pengen memasukkan video ini ke dalam materi yang akan dipelajari oleh anak-anak. Itu kan? Berarti ibu bapak tinggal diklik, kemudian drag, simpan di sini videonya. Nah, seperti itu. Lalu di sebelah atasnya, di sininya, di sebelah pinggirnya, ini ada keterangan. Keterangan itu untuk menjelaskan ini adalah video apa. Gitu. Misalkan di sini adalah penjelasan part of speech. Misalkan seperti itu ya. Lalu di atasnya di sini ada penekanan, sama seperti tadi ada aksen untuk italic, ini untuk bold, lalu ini untuk kalau misalkan ada poin-poin ya, poin-poin angka, ini untuk nge-link gitu ya. Lalu di sini ada penekanan pada ininya nih, videonya. Apakah videonya nanti akan ditampilkan dalam bentuk kecil, medium, ataupun besar gitu. Atau misalkan ibu bapak, saya tidak mau yang ini, saya pengennya yang ini. Berarti ibu bapak dihapus dulu yang ini, hapus dulu yang ini, kemudian klik yang ini misalkan, lalu simpan di sini. Oh, sorry. Ternyata kalau misalkan ibu bapak hapus ya, yang tadi langsung dihapus videonya, maka ini akan berubah menjadi apa namanya? Menjadi teks saja. Jadi hapus dulu, lalu misalkan dirubah seperti yang tadi. Oke, kita coba dulu untuk nah, ini juga ibu bapak bisa memindahkan, misalkan ini ibu bapak kan ada beberapa jendela ya, jendela 1, jendela 3 pada halaman ke-9 ini nih, slide ke-9 ini. Kemudian ibu bapak ingin menyusunnya seperti apa? Misalnya si video ini ingin ada di bawah ataupun di atas, tinggal diklik sampai muncul seperti ini nih gambarnya. Ada 4 kayak tanda plus panah gitu ya. Kemudian ibu bapak drag, lalu tinggal ditarik saja, misalkan pengen disimpan di bawah, seperti itu. Atau misal seperti itu ya, kalau misalkan ibu bapak ingin memindahkan si jendela yang ini. Saya mau si videonya itu ada di paling bawah. Maka saya drag lagi ke bawah yang ininya. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba dulu untuk menjalankan hasilnya jadi seperti apa kalau misalkan kita menambahkan video seperti ini. Klik putar. Klik putar, lalu kita lihat scroll ke bawah ya. Tadi videonya karena kita sudah simpan di paling bawah. Nah, hasilnya jadi seperti ini nih. Gitu. Oke. Nah, sepertinya ini ada yang kehapus ya tadi ya. Nah, oke, kita lihat dulu. Yang ini nih. Tadi ada yang kehapus. Nah, tadi yang saya bilang di sini ya.
di bagian ini nih, ini adalah besaran jari jendela video ini nih. Kalau misalkan ini adalah yang paling kecil, maka ini medium, ini adalah yang paling besar. Kita coba misalkan saya ingin merubah videonya ini jadi lebih besar, paling besar. Maka klik yang ini. Lalu ibu bapak jalankan, putar ya. Lalu lihat ke paling bawah, maka videonya akan berubah menjadi besar, seperti ini. Gitu. Itu tergantung ibu bapak ingin menempatkan si kontennya seperti apa, apakah besar ataupun kecil. Gitu. Kita balik lagi ke edit ya. Kita balik lagi ke edit. Lalu misalkan ibu bapak ingin mengedit si tampilannya tidak mau warna hitam putih seperti yang tadi. Gitu. Ibu bapak ingin misalkan di bagian judulnya ini ingin menambahkan backgroundnya itu ada gambarnya misalkan. Nah ibu bapak tinggal klik sisipkan, pilih sisipkan ya, kemudian misalkan tinggal dicari saja, misalkan ibu bapak ingin membuat background di part of speech ini ada background apanya. Seperti itu, misalkan di sini saya ingin menambahkan di belakangnya ini ada background sekolah, misalkan seperti yang tadi. Kemudian cari, ininya diganti dulu ya, jangan YouTube ya. Misalnya, yaudah diklik aja disarankan, klik aja disarankan, nanti saat ibu bapak cari sekolah, maka siswi akan mencarikan gambar dengan nama sekolah. Kita hanya ingin mencari gambar, maka klik gambar, nah maka akan jadi seperti ini. Nah, misalkan saya ingin ingin gambarnya, gambar sekolah yang tadi, yang ini. Maka ibu bapak sangat tinggal di drag, lalu seret ke sini. Seperti itu. Lalu kita putar lagi. Hasilnya jadi seperti ini ya. Hasilnya jadi seperti ini, halaman untuk headernya, untuk judulnya. Gitu. Lalu yang ini juga bisa ibu bapak tambahkan gambar supaya lebih menarik lagi. Kita balik lagi ke edit. Misalnya ingin ini juga ditambahkan gambar, misalkan. Gambarnya misalkan gambar apa nih? Misalkan gambar apa ya? Langit misalkan. Oke, seperti ini nih. Nah, ibu bapak tinggal di drag saja lagi ke sini. Lalu tinggal diputar lagi, hasilnya jadi seperti apa. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Macam-macam part of speech dalam bahasa Inggris, gitu ya. Nah, ibu bapak tinggal dikreasikan sesuai dengan kekreatifan ibu bapak masing-masing inginnya seperti apa gitu untuk tampilannya. Lalu kalau misalkan ibu bapak misalkan saya ingin si langitnya ini ditampilkan semuanya. Lalu di sini ada titik fokus nih. Kalau misalkan bagaimana gambar ini ditampilkan atau bagian mana saja dari gambar ini yang ingin ditampilkan, ibu bapak tinggal diklik titik fokus. Lalu ini adalah, lihat paling bawah, ini adalah gambar yang akan ditampilkan saat ibu bapak mengakses halaman ini. Kalau ibu bapak putar, nanti si langitnya akan kelihatan seperti ini. Lalu misalkan, saya mah ingin melihat supaya si gambar pohon yang sedikit ini kelihatan. Berarti ibu bapak tinggal diklik saja titik fokusnya, atau si gambarnya ini tinggal diklik saja. Misalnya klik di bawah. Nah, nanti lihat ini ada preview-nya, jadi seperti ini. Gitu. Atau misalkan ibu bapak ingin, saya mah pengen supaya semua gambarnya ini penting, maka saya ingin semua gambar yang di sini terlihat semuanya. Maka ibu bapak klik saja di sini, seluruh gambar penting. Centang, nah nanti akan berubah menjadi seperti ini. Tuh, yang ditampilkan adalah semua gambarnya. Tunggu dulu sampai loadingnya selesai ya. Ya, gitu kan? Jadi tampilkan semuanya sekarang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang, misalkan ibu bapak saya ingin merubah si tampilannya tidak mau seperti itu, gitu. Desain dari projectnya itu ingin lebih
bagus lagi, misalkan ibu bapak ingin melakukan customisasi sendiri gitu. Lalu di sebelah sini nih, di paling sebelah kiri atas, di bawah Sohi ya, ini ada alur cerita, kemudian ada desain. Alur cerita ini adalah di mana kita bisa menambahkan konten-konten ke dalam project yang akan kita buat, seperti ini. Gitu. Nah, untuk desain ini adalah bagaimana si konten ini bisa ditampilkan kepada siswa-siswi nantinya. Jadi ibu bapak klik desain, kalau misalkan ibu bapak ingin melakukan kustomisasi terhadap tampilan dari sesuai project sesuai yang ibu bapak buat sekarang. Gitu. Nah, di sebelah kanan di sini ini ada gaya ya, ibu bapak tinggal diklik gayanya. Nah, di sini ada beberapa style ya atau gaya yang ibu bapak bisa gunakan. Misalnya, ibu bapak ingin buat gaya seperti ini, tinggal diklik saja. Nah, nanti akan berubah jadi seperti ini. Gitu. 8 macam part of speech dalam bahasa Inggris. Part of speech. Lalu di sini penjelasannya. Pertama noun. Tuh, sampai ke bawah. Ini grammarnya seperti tadi. Ini untuk videonya seperti tadi. Lalu saya tidak mau seperti ini, misalkan ibu bapak pengen seperti ini, misalkan kali klik saja sama seperti itu. Nanti akan berubah menyesuaikan dengan style ataupun gaya yang ibu bapak pilih di sini. Misalnya, saya pengen yang ini gitu, tinggal diklik saja. Nanti akan berubah dengan sendirinya juga. Part of speech, kemudian macam ya seperti itu ya. Lihat, jadi lebih indah kan lah, jadi lebih menarik itu untuk ditampilkan ataupun dibaca oleh anak-anak nantinya. Kemudian ibu bapak juga gak tahu, saya gak tahu pengen seperti apa bagusnya gitu kan. Saya pengen diserahkan saja kepada sway-nya, bagusnya kayak gimana sih. Nah, di sini ada remix. Remix ini berarti ibu bapak menyerahkan gaya apa yang direkomendasikan oleh sway ini untuk konten yang ibu bapak buat. Kalau misalkan ibu bapak pusing milih style yang mana ya, maka ibu bapak tinggal pilih remix saja. Klik remix. Nah, nanti siswanya akan merekomendasikan apa yang baik, apa yang bagus untuk ini, untuk project ibu bapak. Nah, kalau misalkan menurut ibu bapak ini kurang, ya tinggal diklik aja remix. Nah, nanti akan berubah lagi sesuai seperti ini. Di pinggir ya, jadi horizontal sekarang. Tadi vertikal. Nah, ini juga ibu bapak bisa bisa dirubah. Misalkan ibu bapak, maaf, tadi kayaknya bagusan yang tadi deh. Maka ibu bapak juga bisa melakukan undo di sini nih, atau batalkan tindakan barusan. Atau kembali lagi ke tindakan yang sebelumnya, maka klik ini. Klik ini, maka akan balik lagi ke tindakan yang sebelumnya. Atau misalkan, pengen yang sebelumnya lagi, tinggal diklik lagi aja undo-nya. Itu maka akan balik lagi ke yang sebelumnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kan untuk tampilannya ke bawah ya, drop down ke bawah. Kemudian ibu bapak ingin, saya pengen tampilannya jadi ke pinggir, jadi horizontal gitu. Nah, ibu bapak juga bisa membuat seperti itu. Gitu ya. Jadi tampilannya ada jadi ke pinggir. Kita lihat. Caranya adalah ibu bapak tinggal dipilih saja di bagian di gaya yang tadi ya. Kemudian kita scroll ke atas. Nah, di sini ada vertikal, horizontal, ataupun slide. Kalau vertikal berarti itu ke bawah, seperti ini. Kalau horizontal artinya nanti akan jadi ke pinggir si konten disajikannya. Nah, seperti ini, ke pinggir. Nah, itu tergantung dari kreativitas ibu-ibu, ibu bapak. Bagusnya seperti apa, mau pengennya kemana gitu. Atau slide. Kalau slide, maka jadi akan seperti ini. Slide per slide. Kayak PowerPoint ya, kalau slide. Silakan saya pengen horizontal aja gitu ke pinggir biar keren gitu. Misalkan lebih kerennya ini misalkan buat ibu, silakan. Itu tergantung dari kreativitas ibu bapaknya sendiri.
Ya. Nah, jadi seperti ini. Terus atau bisa kita tarik langsung, sampai akhirnya kita sampai ke video penjelasannya. Gitu. Nah, ini adalah bagian dari gayanya ya. Jadi ibu bapak bisa memilih style, kemudian bagaimana gambar ini akan diurutkan, apakah ke bawah ke atas atau ke kiri ke kanan. Seperti itu. Terus ibu bapak ingin juga melakukan kustomisasi sendiri. Ibu bapak tinggal diklik saja si template yang kita buat ini atau si desain yang kita buat ini, ibu bapak ingin kustomisasi lagi. Maka tinggal diklik saja kustomisasi yang ini. Tinggal diklik, nanti ibu bapak tinggal disesuaikan palet warnanya jadi seperti apa. Gitu. Misalkan lihat di sini. Ini kan warnanya seperti ini ya. Sorry. Kita lihat yang, nah ini nih. Sekarang jadi hijau. Maka akan berubah seperti itu. Atau mungkin yang ini pilihnya, ataupun yang ini. Seperti itu. Ya, ibu bapak bisa mengkustomisasi lagi. Lalu juga bisa ibu bapak rubah untuk warna, untuk tulisan, jenis tulisannya. Misalkan di sini kan kita menggunakan Arial Nova, Daytona. Ibu bapak tinggal dipilih lagi. Misalkan ingin menggunakan Capolini, klik aja yang ini. Nanti si tulisannya akan berubah menjadi jenis font yang ibu bapak pilih di sini. Nah, 8 macam per speech. Itu ya. Sekarang sudah berubah ya. Seperti itu. Lalu ukuran teksnya pengen seperti apa? Apakah kecil? Atau besar? Tinggal di gulir aja ke kiri ataupun ke kanan gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk desainnya, kalau menurut ibu bapak ini sudah oke, ibu bapak tinggal klik putar untuk melihat preview dari hasil project yang sudah ibu bapak buatkan. Nah, jadi seperti ini. Ke kiri, ke kanan, gitu ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Sip. Oke. Ya, videonya juga tinggal ibu bapak tinggal putar saja. Klik play, maka nanti videonya akan berputar sendiri. Hi, James Mingvid. I would like. Nah, kalau misalkan alangkah lebih bagusnya, ibu bapak juga membuat sebuah video pembelajaran sendiri. Jadi nanti di sini adalah video dari penjelasan ibu bapak semuanya. Seperti itu. Oke. Nah, kita balik lagi ke halaman editing. Kita balik lagi ke halaman editing. Kita balik lagi ke alur ceritanya ya. Misalkan ibu bapak ingin menambahkan gambar juga bisa nih. Misalkan part of speech. Ibu bapak ingin menambahkan gambar di sini misalkan. Saya ingin menambahkan di sini gambar. Bisa diklik yang ini, kemudian klik gambar. Lalu ibu bapak misalkan part of speech. Nah, seperti ini. Misalkan, saya ingin menambahkan gambar ini. Ini hanya contoh aja ya. Ibu bapak nanti tinggal dibuatkan sesuai dengan kemauan ibu bapak seperti apa. Misalkan saya ingin menambahkan gambar ini. Misalkan di sini saya ingin menambahkan gambar ini. Lalu saya ingin menambahkan gambar ini misalkan. Nah, sekarang gambarnya sudah tertambah semuanya, sudah masuk ke sini. Ada 4 gambar yang ingin saya tambahkan. Lalu ibu bapak bisa juga bagaimana gambar ini akan ditampilkan. Kalau misalkan sekarang saya klik putar dulu ya, untuk menampilkan hasilnya seperti apa. Lalu kita klik sebelah kanan, nah gambarnya nanti akan ditampilkan seperti ini. Jadi ada 4 gambar yang tadi saya masukkan gitu kan. Nah, saya tidak mau gambarnya ditampilkan seperti ini. Saya tidak ingin seperti ini gambarnya. Apakah ada
gaya lain atau style lain untuk bisa menampilkan gambarnya, kita balik lagi ke edit. Nah, gambar yang 4 tadi bagaimana kita ingin tampilkan kepada murid-murid kita. Nah, yang pertama-tama harus Ibu lakukan, kita harus membuat keempat gambar ini menjadi satu grup. Itu caranya untuk membuat keempat gambar ini menjadi satu grup. Ibu Bapak lihat tinggal diklik tiap gambarnya ya. Lalu di tiap gambar itu nanti ada tombol ini nih, ada checklist. Klik di checklist artinya ini dipilih. Kemudian lihat yang bawahnya lagi, setiap gambar kita checklist semuanya. Nah, sekarang kita sudah menceklis keempat gambar ini. Lalu di sebelah yang hijau ini nih, ada tulisan grupkan. Kita klik grupkannya. Nah, secara otomatis nanti gambar ini menjadi satu buah grup yang sama. Lalu sekarang kita lihat ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini adalah bagaimana gambar ini disajikan ke murid-murid nanti. Apakah ingin menjadi tumpukan, disajikan secara tumpukan, ataupun secara visi, peragaan slide, atau yang lainnya. Misalkan kita coba yang tumpukan. Coba yang tumpukan, kemudian kita putar lagi. Dan kita lihat menjadi seperti apa. Nah, kalau ditumpukan jadi seperti ini ya. Gambar yang disajikannya, diklik. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ibu Bapak tinggal dipilih lagi aja nantinya. Pengennya yang mana. Gitu. Nah, misalkan tadi gambarnya terlalu kecil, saya pengen agak besaran. Kita tinggal dipilih aja di sini ya. Gambarnya penekanannya seperti apa, medium ataupun besar. Misalkan pengen medium aja. Seperti itu. Gitu ya, tinggal diputar lagi untuk melihatnya. Gitu. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian Ibu Bapak bisa juga misalkan ini materi untuk pertemuan hari ini gitu ya. Misalkan Ibu Bapak kemudian Ibu Bapak ingin melakukan kuis di akhir materinya. Ya, Ibu Bapak tinggal bikin kuisnya saja. Berarti nanti di akhir project ya di akhir materi Ibu Bapak ingin menambahkan kuis ataupun ujian kuis ya kepada siswa-siswinya. Nah, bagaimana untuk bisa membuatnya? Kita bisa menggunakan fasilitas dari Microsoft Form. Gitu kan? Kita balik lagi ke sini nih ke office.com. Lalu kita lihat di sini kan. Di sini ada yang namanya form nih. Di sini ada yang namanya form. Ibu Bapak klik di form di sini. Nah, kita bisa memanfaatkan form ini untuk membuat sebuah kuis gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada formulir baru ataupun kuis baru. Nah, kita pilih yang kuis baru nih yang di sini. Kita klik kuis baru. Oke. Kemudian kita bisa membuat kuisnya di sini. Judul kuisnya apa? Misalkan judul kuisnya misalkan kuis part of speech. Terus masukkan deskripsi dari kuisnya apa, kerjakan latihan materi part of speech misalnya ya, atau misalkan Ibu Bapak bisa menambahkan di sini tata cara pengerjaannya seperti apa atau lain sebagainya. Oke, kalau sudah seperti itu, kita sudah memasukkan judul, kita sudah memasukkan deskripsi dari kuisnya atau misalkan aturan. Lalu di sini ada klik tambahkan baru. Nah, Ibu Bapak ingin membuat kuisnya seperti apa? Apakah ingin pilihan ganda ataupun esai? Gitu kan? Misalkan pengen dicampur juga silahkan, itu tergantung Ibu Bapak. Misalkan saya ingin membuat pilihan ganda. Maka klik yang pilihan ganda. Misalkan di sini pertanyaannya apa? Misalkan pertanyaannya apa ya? Kita lihat dulu untuk materinya ya. Misalkan di sini. Misalkan fungsi untuk menunjukkan hubungan antara noun dan kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat gitu ya. Misalnya seperti itu misalkan.
apa fungsi untuk menunjukkan hubungan antara noun dan kata-katanya, kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat tanda tanya. Lalu di sini ada opsi ataupun pilihan jawabannya apa. Tadi itu jawabannya apa? Preposition, itu kan misalkan. Masukkan di sini. Terus opsi yang kedua apa? Misalnya conjunction. Lalu tambahkan opsi lagi, misalkan kalau ibu bapak ingin menambahkan lagi, apalagi misalkan adverb, kata keterangan misalkan ya. Sorry ini. Nah, misalkan cuman sampai C aja ah. Lalu ibu bapak lihat klik di lalu ibu bapak tinggal dipilih saja jawaban yang benarnya mana. Nah, di sebelah kanan di sini ada checklist nih. Klik checklist yang ini artinya bahwa jawaban ini adalah jawaban yang benarnya. Klik checklistnya, nanti ini adalah jawabannya yang tepatnya seperti itu. Lalu di paling bawah di sini ada poin. Poin untuk pertanyaan nomor 1 ini berapa? Misalnya poinnya 5 gitu misalkan ya. Lalu klik ini harus diisi, tidak boleh jawaban ganda. Kalau misalkan ibu bapak pengen jawaban ganda, silahkan klik ini. Kalau misalkan nggak mau, jangan diklik yang diaktifkan seperti itu. Kemudian tambahkan baru lagi untuk pertanyaan yang kedua. Misalkan yang kedua, saya pengen essay gitu kan. Tidak mau pertanyaan seperti ini, cuma nomor 1 aja. Misalkan pertanyaan yang kedua, ada berapa part of speech? Tanya misalkan seperti itu ya. Nah, nanti anak-anak tinggal memasukkan jawabannya di sini. Poinnya berapa? Misalkan poinnya kalau ini sama 5 juga misalkan seperti itu. Gitu ya. Sampai ibu bapak tulis berapa banyak poin-poin dari latihan yang ingin ibu bapak buat. Tinggal ditambahkan baru, tambahkan baru. Ini hanya contoh aja ya. Di sini saya akan hanya membuat 2 soal saja. Kalau sudah, ibu bapak klik misalkan di sini nih, klik yang ini nih, yang titik 3. Di sini ada pengaturan. Nah, ini adalah pengaturan untuk kuis ini. Di sini opsi yang pertama, opsi untuk kuis, tampilkan hasil otomatis. Responden akan melihat hasil dan jawaban yang benar mereka setelah mengirimkan kuis. Nah, kalau kita mengaktifkan mode ini, nanti si murid-murid setelah mereka mengerjakan kuis, mereka akan diperlihatkan nilainya berapa gitu. Jawabannya benarnya ada berapa yang sudah mereka kerjakan. Kalau misalkan tidak diaktifkan, maka tidak akan ditampilkan. Saya ingin diaktifkan supaya mereka tahu jawabannya benarnya ada berapa, gitu misalkan. Lalu di sini ada opsi untuk tanggapan. Terima tanggapan, tanggal mulainya kapan. Misalkan di sini ibu bapak ingin menetapkan tanggal mulai. Kuis ini tanggal hari ini, misalkan jam 15.00. Selesainya itu akhirnya batas waktu pengerjaan itu sampai kapan. Misalkan batas pengerjaannya itu sampai dengan misalkan sampai dengan besok gitu misalkan ya. Sampai 17.15 gitu misalkan. Apakah pertanyaannya akan diacak? Ya, misalkan pertanyaannya acak, semua pertanyaan. Lalu ibu bapak juga bisa menambahkan pesan terima kasih di sini. Apa ketika mereka selesai mengirimkan, apa yang pesan yang akan ditambahkan? Misalkan terima kasih ataupun apa gitu ya, terserah ibu bapak ingin menyampaikan pesan kepada mereka setelah mereka mengerjakan soal ini. Misalkan seperti itu. Oke, kalau sudah, ibu bapak kemudian bisa diklik kirim atau bisa dilihat pertinjauannya dulu nih, pertinjau alias preview-nya ya, yang akan anak-anak lihat nantinya. Ini preview untuk nanti mereka masuk ke sini untuk siswanya nanti. Ini preview untuk komputer. Kalau misalkan siswa-siswinya nanti membuka di komputer, kalau misalkan siswa-siswinya membuka di seluler, maka tampilannya jadi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini untuk komputer, ini untuk seluler. Kita kembali lagi. Nah, ibu bapak juga bisa merubah tema gambarnya. Misalkan saya ingin seperti ini temanya, klik yang itu, misalkan ya.
lagi menyimpan. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah, ya sudah gitu. Jadinya seperti ini. Lalu kalau misalkan sudah, ibu bapak klik kirim. Bikin soalnya sudah, misalkan ibu bapak klik kirim. Lalu kita pilih sematkan. Kita pilih yang sematkan. Di sini ya, ini adalah link. Kita pilih yang sematkan saja gitu ya. Karena kita akan menyematkannya di sway yang tadi ibu bapak buat. Kita klik salin. Lalu kita balik lagi ke sway. Dan di akhir yang video yang ini kita akan dibuatkan kuisnya. Gitu ya. Jadi kita klik si yang akhir ini, kemudian kita klik yang plusnya, lalu kita pilih grup, pilih media, lalu klik sematkan. Pilih media, klik sematkan, dan kita pastikan di sini, tempel ya, klik tempel, dan nanti akan jadi seperti ini. Lalu saya ingin tampilkan ini seperti medium. Lalu kita klik putar. Nah, di sini kita lihat lagi, kita langsung saja tarik ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini nih. Ini materi yang terakhir berupa video, kemudian ini kuisnya. Yep. Nah, ini adalah kuisnya. Jadi nanti anak-anak bisa langsung mengerjakan kuis dari materi yang sudah ibu bapak buat di sini, gitu kan? Mereka jadi langsung tinggal mengisi gitu di sini kuisnya. Nah, di sini kemudian ada berapa, misalkan 8 gitu ya, lalu mereka bisa langsung dikirim gitu. Nah, selesai. Nah, kalau sudah ya, kita balik lagi ke menu edit. Kita balik lagi ke menu edit di sini. Nah, selanjutnya karena kita sudah selesai untuk membuat materi pembelajarannya, kita sudah menambahkan kontennya ya, berupa penjelasan tentang materinya, kita sudah menambahkan gambar sebagai contoh-contohnya juga, lalu kita sudah menambahkan video untuk materi penunjangnya, dan kita juga sudah menambahkan Microsoft Form untuk assessment atau untuk penilaian atau untuk latihan pada materi, pada setiap materi yang bisa ibu bapak ajarkan kepada siswi-siswi nantinya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, lalu yang terakhir yang bisa ibu bapak yang sudah bisa ibu bapak lakukan adalah mengirimkan materi ini kepada siswa-siswinya. Nah, berarti ini yang penting kan, karena kita membuat materi ini adalah untuk dipelajari oleh siswa-siswi nantinya. Lalu bagaimana untuk membagikannya? Nah, ibu bapak lihat ke pojok kanan atas. Di sini ada tombol bagikan. Ibu bapak klik tombol ini. Nah, lalu di sini ada beberapa pengaturan yang bisa ibu bapak gunakan ya. Kita klik yang edit. Jadi ini ada undang orang untuk, kan? Klik aja yang edit, lalu lihat opsi lainnya. Oke, yaitu, nah ini adalah link yang bisa ibu bapak bagikan kepada anak-anaknya nantinya gitu, kepada anak-anak, kepada siswa-siswinya untuk mengerjakan materi ini gitu. Ibu bapak tinggal copy file ini, tinggal copy link ini ya, copy yang di sini, kemudian nanti tinggal dibagikan di grup kelasnya, entah itu di WhatsApp ataupun grup chat ya, grup chat yang lain seperti itu. Nah, nanti anak-anak dapat link ini, kemudian mereka tinggal mempelajari materinya yang sudah ibu bapak rangkum dari beberapa referensi. Kalau di sini tadi saya hanya menggunakan satu referensi saja ya. Tapi sebenarnya ibu bapak kan pasti punya banyak beberapa modul, beberapa referensi yang ibu bapak bisa gunakan. Kemudian disimpan dalam satu proyek yang dinamakan Microsoft Sway ini. Seperti itu. Nanti anak-anak bisa belajar melalui media pembelajaran ini. Tinggal klik bagikan, kemudian salin URL-nya, salin si URL yang ininya, kemudian tinggal dibagikan di grup chat kelasnya atau grup chat siswa-siswi karena ibu bapak mengajar. Gitu. Nanti kalau sudah dibagikan ya, ibu bapak juga bisa melihat hasilnya di Sway di sini. Klik Sway-nya. Nanti ibu bapak kalau misalkan
oh sudah batas waktu pengerjaan soalnya atau materinya juga sudah selesai, ibu bapak tinggal lihat lagi di sini. Nah, nanti di sini akan ada beberapa proyek yang sudah ibu bapak buat, kemudian siapa saja yang melihatnya, lalu bisa dilihat analitiknya juga apa. Gitu. Kemudian untuk buktinya bahwa anak itu sudah memang namanya apa? Memang membaca materinya, mempelajari materinya, kemudian mempelajari kuisnya, ibu bapak juga bisa nanti lihat di Microsoft Form-nya di sini. Nah, nanti tinggal masuk saja ke Microsoft Form-nya ya. Nanti ibu bapak lalu lihat di bagian form yang sudah ibu bapak buat. Nah, kalau di sini kita lihat yang tadi saya buat itu ada di bawah di sini nih. Ini kan quiz part of speech. Ibu bapak buka, kemudian tadi saya sudah mengisi ya. Tadi saya coba mengisi, jadi di sini ada respon 1. Nah, di sini bagian respon itu ada respon 1. Skornya berapa, kemudian statusnya gitu, seperti itu. Nanti akan ada di sini itunya apa bukti bahwa anak-anak sudah mengerjakannya siapa saja yang sudah mengerjakan dan sebagainya. Seperti itu ya ibu bapak ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi ibu bapak semuanya. Kalau maafkan kalau misalkan banyak kesalahan dari penyampaian saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu. Saya tutup tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.